Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Fikri dengan NIM D4190023 kelas A ingin mempresentasikan tugas UAS praktikum teknik tenaga listrik. Materi yang saya akan bawakan yaitu motor sinkron dan asinkron. Motor sinkron pengertiannya sendiri yaitu motor arus bolak-balik di mana pada keadaan tunak rotasi poros disinkronkan dengan frekuensi arus supply. Periode rotasi persis sama dengan jumlah integral siklus arus bolak-balik. Motor sinkron mengandung elektromagnetik arus bolak-balik multifasa pada stator motor yang menciptakan medan magnet yang berputar dalam waktu dengan isolasi arus garis. Rotor dengan magnet permanen atau elektromagnet berputar sejalan dengan bidang stator pada kecepatan yang sama dan bagi hasilnya memberikan medan magnet berputar kedua yang disinkronkan dari motor arus bolak-balik manapun. Selanjutnya yaitu prinsip kerja motor sinkron. Sumber tegangan AC akan membangkitkan medan magnet pada stator dan sumber tegangan DC akan membangkitkan medan magnet pada rotor. Terciptanya kondisi ini membuat kedua medan magnet saling tarik-menarik dan menyebabkan rotor berputar. Namun motor ini membutuhkan prime mover yang memutar motor hingga kecepatan sinkron agar terjadi coupling antara kedua medan magnet. Hal ini akibat tidak adanya torsa star pada motor. Yang selanjutnya yaitu motor sinkron. Komponen dari motor sinkron. Stator dan rotor adalah komponen utama motor sinkron. Di sini pembungkus stator memiliki plat pembungkus yang terpasang dengan keypers dan tulang rujuk melingkar. Pijakan rangka dudukan digunakan untuk mendukung alat berat. Untuk merangsang pelitan medan dengan arus DC digunakan cincin slip dan kuas. Rotor silinder dan bulat digunakan untuk aplikasi 6 tiang. Rotor tiang menonjol digunakan ketika jumlah yang lebih besar dari tiang diperlukan. Konstruksi motor sinkron dan alternator sinkron serupa. Ini adalah konstruksi dari motor sinkron. Nah, ini adalah cooling fan digunakan untuk mendinginkan mesinnya. Ini adalah stator sebagai pembungkus, dan ini adalah rotor yang bergerak. Selanjutnya yaitu rumus dan contoh soal dari motor sinkron. Rumusnya yaitu NS 120 kali F dibagi P. NS sendiri yaitu kecepatan sinkron motor yang satuannya yaitu RPM. F sendiri yaitu frekuensi dengan satuan Hertz. P adalah jumlah kutub rotor. Contoh soalnya yaitu hitung kecepatan putaran motor 4 poles atau 4 kutub jika motor dioperasikan dengan frekuensi 50 Hz. Menggunakan rumus di atas yaitu NS 120 kali F per P. 120, 50 ini yaitu dari frekuensinya yang sudah diketahui yaitu 50. P adalah jumlah kecepatan jumlah kutubnya. Hasilnya yaitu 1500 rpm. Pengaplikasian pada motor sinkron. Yang pertama yaitu servo motor, air compressor, robot aktual. Penggunaan motor sinkron ini pada dasarnya memiliki kecepatan yang konstan dan memiliki torsi awal yang rendah akibat penggunaan arus sumber DC. Selanjutnya yaitu materinya yaitu motor asinkron. Pengertian motor asinkron. Sumber AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dari stator menuju rotor. Sehingga perbedaan dengan motor sinkron pada titik adanya sumber lain pada rotor. Arus pada rotor diperoleh dari perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan arus stator. Prinsip kerjanya motor asinkron. Berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik di mana stator yang memperoleh sumber AC akan mengalihkan arus ke kumparan yang kumparannya kemudian akan menghasilkan medan magnet yang akan berputar. Putaran medan magnet ini akan memotong kumparan pada rotor sehingga perlahan akan terjadi gerakan pada rotor hingga berputar. Komponen pada motor asinkron. Ada dua yaitu stator dan rotor juga, seperti pada motor sinkron. Pada motor sinkron, pada stator terdiri dari silinder terluar motor, yang kedua yaitu jalur magnetik, yang ketiga yaitu satu set lilitan. Rotor sendiri merupakan bagian mesin yang bergerak. Rotor merupakan
Rotor terdiri dari satu set laminasi baja yang dipres bersama di dalam jalur magnetik, silinder, dan rangkaian listrik. Ini adalah konstruksi dari motor asinkron. Kurang lebihnya sama seperti motor sinkron. Yang membedakan adalah rotornya dan stator. Rumus dan contoh soal dari motor asinkron. Sama seperti motor sinkron, perbedaannya di sini ada slip per unit. Yang rumusnya yaitu NS kurangi NR bagi NS. NS sendiri yaitu kecepatan serentak. Soalnya yaitu diketahui sebuah motor asinkron 3 fase memiliki 6 kutub dan memiliki kecepatan rotor sebesar 1020 rpm dan frekuensinya sebesar 60 Hz. Berapakah kecepatan sinkron dan slip per unitnya? Jawabnya yaitu yang pertama yaitu kecepatan sinkron atau NS dengan rumus 120 kali V per bagi P. 60 sendiri yaitu frekuensi dari soal, yang P yaitu jumlah kutubnya, hasilnya 1200 rpm. Yang kedua yaitu slip per unit, rumusnya S sama dengan NS per NS kurangi NR per NS. NS sendiri sudah diketahui yaitu 1200 rpm. NR-nya 1020 rpm dari soal dan diper 1200 yaitu NS. Hasilnya 0,15 atau 15%. Pengaplikasian pada motor asinkron. Di sini saya kasih 3 contoh, yaitu fan, air pump, conveyor. Penggunaan motor asinkron cocok untuk sehari-hari karena memiliki efisiensi yang tinggi serta mudah dalam perawatan dan konstruksinya yang kokoh. Dan selanjutnya materinya yaitu gambar rangkaian start dan start delta. Analisis rangkaian start delta. Saat tombol start ditekan, maka kondisi rangkaian start akan aktif dan akan off sesaat akan bergantian dengan rangkaian delta. Perbedaan wilayah kerja ini berdasarkan timer. Saat tombol stop ditekan, maka aliran listrik di seluruh rangkaian akan terputus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.